Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Van? Alhamdulillah, baik, Pak. Sebelumnya, Ya. mohon maaf, saya minta waktunya sebentar, mengganggu waktu Bapak. Di sini saya selaku mahasiswa PBG dalam jabatan mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai pakar terkait dengan permasalahan yang telah saya identifikasi, Pak. Oke, siap insya Allah. Ya. Sebelumnya kalau boleh bisa Kak Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Pak Evan Mardika. Ya. Perkenalkan, saya Rolino Priyansa. Sekarang saya merupakan guru di SD Negeri 139 Oku, Kecamatan Lubuk Batang, yang memang kebetulan satu kecamatan dengan Pak Evan. Ya. Adapun pengalaman selama ini terkait dengan pelatihan guru, alhamdulillah sekarang itu saya dipercaya sebagai pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekaligus sekarang saya merupakan narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Terkait dengan pengalaman sebelumnya, alhamdulillah saya juga sering memberikan materi pada kegiatan KKG, baik itu di gugus 1 maupun di gugus 2 Kecamatan Lubuk Batang. Sebelumnya juga alhamdulillah tuh Pak Evan, Ya. saya diberi kepercayaan sebagai instruktur nasional dari tahun 2016 program guru pembelajar. Terus ada juga pengembangan kompetensi berkelanjutan tahun 2017 dan guru inti pada kegiatan PKP berbasis zonasi tahun 2019. Mungkin itu saja Pak Evan, sedikit dari saya. Alhamdulillah banyak sekali Pak ya pengalaman dan ininya, tugas-tugasnya. Baik, Pak Roli, untuk mempersingkat waktu saya langsung ke pertanyaannya aja Pak ya. Oke, siap, insya Allah. Hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama ini, menurut Bapak, apa penyebab guru tidak mencari sumber lain selain buku? Karena kan sekarang ini banyak guru-guru yang mengajar itu kadang hanya pakai buku saja, buku tema saja, nggak pakai sumber-sumber lain. Menurut Bapak, apa penyebabnya guru itu tidak mencari sumber lain selain buku? Oke, terima kasih Pak Evan. Terkait dengan guru hanya menggunakan satu sumber dalam kegiatan pembelajaran, yakni buku tadi ya, sebagai sumber belajar utama, itu mungkin yang pertama itu kesalahan dari pola pikir guru itu sendiri Pak Evan. Iya. Jadi guru sudah merasa nyaman dengan sumber belajar berupa buku tadi, sehingga mereka tidak mengembangkan lagi sumber-sumber belajar yang lain. Iya. Terus mungkin juga karena keterbatasan dari kompetensi guru itu sendiri, karena sekarang ini sumber belajar itu sebenarnya selain buku banyak ya. Salah satunya internet. Kompetensi guru dalam mencari sumber belajar baik berupa materi-materi yang ada di internet mungkin agak terkendala, itu khususnya pada guru-guru di sekolah dasar itu Pak Evan. Iya. Terus juga ada rasa enggan Pak Evan ya, enggan dari guru untuk mencari sumber belajar selain dari buku. Mungkin itu Pak Evan. Berarti itu Pak ya, berarti yang pertama itu karena kompetensi guru itu mungkin tidak ini Pak ya, dia belum bisa lah mencari sumber dari yang lainnya, terutama dari internet gitu ya, karena mungkin kan banyak guru-guru yang sudah senior gitu kan Pak ya. Sama mungkin merasa enggan lah ya, dan merasa cukup mungkin Pak ya, menggunakan buku itu sudah cukup mungkin. Iya, merasa Iya.
Untuk selanjutnya Pak Roli, menurut Bapak apa penyebab anak merasa bosan ketika belajar IPS di kelas, Pak? Belajar IPS ya? Iya. Belajar IPS itu kalau selama ini Pak Evan ya, Iya. belajar IPS itu sering dikaitkan dengan materi melulu ya. Iya, iya. Jadi anak itu jarang diajak eksplorasi. Terkadang juga materi yang diberikan itu tidak kontekstual, tidak berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Iya. Sehingga dalam pembelajarannya pun agak mengambang ya, karena tidak kontekstual, anak tidak melihat langsung apa yang ada pada materi tersebut, sehingga pembelajarannya menjadi kurang menarik, kurang nyaman, kurang menyenangkan bagi anak. Terus mungkin dari segi penyajian materinya, karena dia berupa materi, kemungkinan pembelajaran IPS ini lebih banyak disajikan dengan metode ceramah. Iya. Daripada praktik atau demonstrasi. Itu mungkin Pak Evan. Kalau menurut Pak Roli, apakah masalah itu penting untuk diselesaikan oleh guru, Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah itu penting atau tidak, setiap hal yang berkaitan dengan murid sudah pasti penting, karena tujuan akhir dari pelajaran itu murid, Pak Evan. Oh, iya. Ketika pembelajaran itu gagal memasukkan murid, gagal membuat murid itu merasa senang, merasa nyaman ketika belajar, maka bisa kita katakan bahwa pembelajaran itu gagal. Iya. Jadi penting sekali kalau kita berbicara penting atau tidaknya tadi ya, Iya. maka pembelajaran atau menyelesaikan masalah tadi itu sangat penting. Iya, iya. Ini Pak Evan. Ya, baik Pak Roli. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apa penyebab pengetahuan guru tentang model pembelajaran inovatif masih kurang? Penyebab pengetahuan guru Tentang model-model pembelajaran inovatif masih kurang. tentang pembelajaran inovatif ya, model pembelajaran inovatif ya. Iya. Oke. Terkadang Pak Evan ya, kalau kita lihat di lapangan atau yang terjadi di lapangan, itu guru itu kebanyakan menunggu daripada mereka mencari secara mandiri pengetahuan terkait dengan metodik maupun strategi ataupun model-model pembelajaran seperti Pak Evan sampaikan tadi. Mereka lebih cenderung menunggu daripada aktif, sehingga pelatihan itu terkesan dari atas ke bawah, jadi top down. Jadi menunggu dari pemerintah, begitu ada pelatihan dari pemerintah baru daripada aktif tadi. Seharusnya kan, apalagi di zaman yang digital sekarang ini, pelatihan itu bisa sangat mudah diakses oleh guru, bahkan melalui HP pun guru bisa mengikuti berbagai macam pelatihan. Oh gitu Pak. Mungkin kurang aktif ya. Kurang aktif ya intinya ya Pak ya. Ya. Terus ini Pak, kalau menurut Bapak apa penyebab guru tidak menerapkan TIK atau teknologi dalam pembelajaran Pak? Tidak menerapkan TIK ya? Dalam pembelajaran. Menurut Pak Roli apa penyebabnya? Oke, yang pertama mungkin gurunya itu kompetensi tentang TIK-nya itu memang masih kurang mungkin Pak Evan ya. Memang masih kurang. Terus fasilitas maupun sumber daya yang ada di sekolah memang belum terlalu memadai, benar. Sehingga pemanfaatan TIK itu masih terkesan agak tersendat ya. Tapi kalau kita ingin berbicara kegiatan pembelajaran secara umum, sering ada kalau saya itu sering mengatakan miskonsepsi tentang penggunaan TIK. Jadi seakan-akan ketika guru sudah menggunakan TIK, itu
itu sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Tapi yang menurut saya paling penting itu selain dari TIK, Pak Evan, itu guru pun harus menguasai bagaimana cara mengajar. Ditunjang dengan kemampuan TIK-nya itu akan jauh lebih baik ya. Mungkin itu Pak Evan. Oh iya Pak Roli. Terima kasih masukannya. Jadi memang benar Pak ya, saya juga setuju. Kadang tuh juga ada yang bilang kalau misalnya menggunakan TIK berarti pembelajarannya sudah bagus, sudah menarik. Padahal kan kadang juga penggunaan TIK juga belum efektif Pak ya. Kadang cuman menampilkan soal gitu kan. Guru pakai proyektor cuman menampilkan soal, belum digunakan secara maksimal kan Pak ya. Iya. Jadi kalau kita kembali ke kata Mas Menteri itu, TIK itu tools, alat. Iya. Pelakunya itu ya guru. Jadi kembali lagi ke guru. Kalau gurunya sudah bagus cara mengajarnya dengan menggunakan media dan model apapun, mudah-mudahan itu bisa berpihak dan berpusat pada murid. Mungkin itu Pak Evan. Iya. Untuk terakhir Pak Roli, menurut Bapak apa penyebab guru belum pernah menerapkan HOTS dalam asesmen? Belum pernah menerapkan HOTS. Iya, soal-soalnya dalam asesmen Pak. Oke, higher order thinking skill ya. Iya, betul. Oke, sebenarnya HOTS itu Pak Evan ya. Kalau kita ingin merujuk itu muncul beberapa tahun yang lalu tentang HOTS khususnya di sekolah dasar, apalagi di kecamatan kita. Itu memang pada waktu itu guru masih awam ya, masih baru mengenal HOTS, istilah HOTS itu. Terus ditambah lagi dengan itu tadi tidak aktif dalam mencari atau mengikuti pelatihan. Terus satu hal lagi Pak Ipan terkait dengan HOTS ini, HOTS itu bukan hanya ada di asesmen, tapi HOTS itu sebenarnya kembali lagi ke pembelajaran. Di pembelajaran yang sudah mengintegrasikan HOTS, itu nanti baru bisa melaksanakan penilaian yang HOTS atau asesmen HOTS tadi. Terkadang kita itu terjebak ke hanya asesmennya saja, asesmen HOTS, tetapi pembelajaran yang kita lakukan selama ini itu tidak mengintegrasikan HOTS. Mungkin itu juga yang menjadi kendala di lapangan atau di sekolah-sekolah. Guru dituntut untuk membuat asesmen HOTS, sementara guru sendiri tidak mengerti atau tidak paham dengan pembelajaran yang berbasis HOTS. Gitu ya. Terus apakah ini Pak ya, apakah HOTS itu hanya bisa diterapkan pada kurikulum Merdeka atau dia juga sebenarnya bisa diterapkan pada kurikulum lain Pak, seperti 2013 gitu? Kalau kita kembali ke masalah kurikulum Pak Evan ya, kurikulum itu saya lebih senang itu menyebutnya cara berpikir. Jadi ketika kita berbicara masalah kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya, Merdeka itu hanya cara kita berpikir, cara kita memandang murid, cara kita memperlakukan murid kita dengan mengintegrasikan kemerdekaan tadi, merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah itu kalau kita kaitkan dengan cara berpikir tadi, tentu saja entah itu HOTS ataupun merdeka tadi ya, itu bisa diterapkan pada semua kurikulum. Dia tidak hanya terbatas pada kurikulum Merdeka, tidak hanya terbatas pada kurikulum 13, tapi seluruh kurikulum itu bisa kita terapkan HOTS. Bahkan higher order thinking skill, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di situ ada meningkatkan daya kritis, terus kreativitas murid. Nah itu tidak terbatas pada satu kurikulum.
Hanya saja yang perlu kita pahamkan itu sebenarnya bukan masalah VOT-nya bisa diterapkan atau tidak, bisa atau tidak kita menstimulasi kemampuan kritis, kemampuan kreatif murid. Karena terkadang pelatihan-pelatihan itu hanya sebatas pengenalan teori. Iya. Kritis itu ini, kreatif itu ini. Iya. Tetapi stimulusnya pada waktu pembelajaran itu terkadang gagal, sehingga sifat pelatihan itu hanya menyampaikan teori, tidak bersifat praktis, Pak Evan. Iya. Itu mungkin kegagalan juga, Pak Evan. Iya. Jadi kalau Pak Evan tadi bertanya bisa diterapkan ke seluruh kurikulum, tentu saja bisa, Pak Evan. Iya. Karena tadi berkaitan dengan daya kritis tadi ya, kreatif, Iya. terus berkolaborasi ya. Iya. Iya. Mungkin itu Pak Evan. Ya. Baik Pak Roli, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban Pak Roli sangat menambah wawasan bagi saya. Mungkin hanya itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf mengganggu. Nanti kalau seandainya ada hal lain yang saya perlukan, saya minta izin lagi. Mungkin mewawancarai Bapak atau dalam hal-hal lain mungkin bisa minta bantuan Bapak. Ya, insyaallah Pak Evan. Mungkin itu aja Pak Rolia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.